Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Hari ini aku mau bikin sate-satean ala angkringan. Nah, kalian yang doyan nongkrong di angkringan pasti nggak asing lagi sama menu satu ini. Nah, kali ini aku bikin yang air rendaman bacemnya bisa dipakai berulang. Jadi cocok buat yang mau jualan, nggak perlu repot lagi buat bumbu tiap hari. Karena ini juga resep yang aku pakai waktu aku jualan dulu di angkringan ya teman-teman. Nah, sekali lagi ini ala aku ya. Jadi kalau kalian punya resep yang berbeda ya silakan saja pakai resep masing-masing. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja memasak. Nah, sate-satean itu yang paling populer adalah telur puyuh. Dulu waktu aku jualan telur puyuh ini paling laku banget. Nah, di sini aku pakai 1 piring telur puyuh. Nah, ini mau direbus dulu ya. Telurnya ini dimasukkan dulu di atas panci sebelum dituangkan airnya supaya tidak gampang pecah. Nah, setelah masuk semua, tinggal ditambahkan air dan direbus sampai matang. Nah, rebusnya nggak usah lama-lama, kurang lebih sekitar 8 menitan aja. Nah, setelah matang, buang air panasnya dan diganti sama air biasa ya teman-teman. Nah, ini supaya gampang mengupasnya. Nah, ini kita biarkan dulu sampai dingin. Nah, kemudian sate populer yang kedua ini ada hati dan usus. Nah, ini juga termasuk sate yang laris manis ya. Nah, ini ususnya aku buang bagian lemak dalamnya ya. Hatinya aku pakai 10 buah dan ususnya aku pakai 500 gram. Dan di sini untuk bumbu bacemannya ada 10 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 1 sendok makan ketumbar, 50 gram gula merah, ada serai, daun jeruk, daun salam. Nah, ini ada asam juga. Seasoningnya aku pakai kaldu jamur, gula, garam, dan kecap manis. Untuk resep lengkap aku sudah tulis di kolom deskripsi ya. Nah, pertama-tama kupas dulu semua telur puyuhnya yang sudah direbus. Ini aku pakainya 1 piring. 1 piring itu isinya 90 butir. Nah, dikupasnya hati-hati ya teman-teman, yang rapi supaya telur puyuhnya ini tidak pocel-pocel. Nah, sambil mengupas telur jangan lupa rebus dulu air sampai mendidih. Nah, ini untuk merebus hati ayam dan ususnya ya teman-teman. Nah, di air rebusannya boleh ditambahkan setengah sendok makan garam. Nah, ini direbusnya sampai matang, kurang lebih sekitar 8 menitan. Nah, setelah matang langsung angkat dan ditiriskan, dibuang airnya ya teman-teman. Nah, ini telurnya sudah dikupas semua. Kemudian hati dan ususnya juga sudah selesai direbus. Nah, ini ususnya bersih ya teman-teman. Jadi bagian lemak tengahnya ini aku buang aja, karena itu yang bikin bau ya teman-teman. Nah, lanjut ini aku mau bikin bumbu untuk bacemannya. Di sini ada 1 sendok makan ketumbar, tambahkan bawang merah, bawang putih, seasoningnya 2 sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan penyedap atau kaldu bubuk. Nah, ini aku haluskan pakai ulekan aja atau kalian mau pakai blender juga boleh. Nah, setelah perbawangan halus, ini tambahkan 50 gram gula merah. Nah, ulek juga sampai halus. Nah, setelah halus ini tinggal kita tumis aja. Jangan lupa daun salam, daun jeruk, dan serainya ya. Ini biar wangi. Nah, ini ditumis sampai wangi. Tambahkan minyak kurang lebih sekitar 5 sendok makan. Kemudian setelah wangi tambahkan 1 liter air. Dan di sini aku campur sama air kelapa juga ya teman-teman, 1 liter. Ini kalau nggak ada air kelapa boleh pakai air biasa semua. Nah, kenapa pakai air kelapa ya supaya lebih gurih. Kemudian tambahkan 1 sendok teh asam yang sudah aku larutkan. Kemudian ini aku pakai kecap manis kurang lebih sekitar 10 sendok makan. Nah, aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian masukkan telur puyuhnya. Kemudian usus dan hati ayamnya. Nah, ini kita masak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, ini hati dan ususnya diangkat dulu ya teman-teman. Karena menurut aku usus dan hati ayam itu nggak perlu terlalu hitam warnanya. Sedangkan kalau telur puyuh itu biasa lebih menarik kalau warnanya itu sampai hitam ya. Nah, jadi untuk telur puyuh aku masak dulu sebentar, kurang lebih sekitar 10 menitan. Atau kurang lebih sampai airnya itu sedikit menyusut ya. Nah, jadi ini aku masak dulu sebentar. Nah, kemudian setelah airnya sedikit berkurang, nah ini sudah dimasak kurang lebih sekitar 10 menitan.
Nah, yaudah deh, tinggal diangkat dan dipindahkan ke wadah terpisah ya. Nah, di sini aku pisahkan telur puyuh, hati dan ayamnya di tempat sendiri ya teman-teman, nggak aku gabungin. Nah, ini tinggal tunggu uap panasnya hilang. Kemudian ini aku mau diamkan semalaman di dalam kulkas ya teman-teman, supaya bumbunya ini lebih meresap, warnanya jadi lebih cantik. Nah, ini telur, hati dan usus yang sudah aku rendam semalaman. Nah, ini warnanya jadi lebih menghitam, jadi lebih cantik. Nah, jadinya ini lebih menggugah selera ya teman-teman. Karena menurut pengalaman aku, biasa customer itu cari telur atau hati atau usus yang warnanya sudah agak hitam. Katanya sih rasanya itu lebih meresap bumbunya ya. Nah, ini supaya nggak gampang basi. Kalau angkringan itu kan bukanya sampai malam ya teman-teman. Jadi di sini aku panasin dulu sebentar aja. Nah, sampai sedikit mendidih aja, nggak usah lama-lama. Nah, setelah mendidih langsung angkat aja, terus ditiriskan ya. Nah, ini telur, hati dan usus yang sudah aku tiriskan. Dan untuk bumbu bacemannya, air bacemannya ini jangan dibuang ya teman-teman. Ini bisa disimpan. Nah, bisa untuk ngerebus sate-satean lagi, atau bisa untuk tahu dan tempe bacem ya teman-teman. Nah, jadi nggak perlu lagi buat bumbu tiap hari. Nah, ini bisa dipakai untuk 2 kali masak lagi. Nah, kemudian untuk telur, hati dan ususnya tinggal ditusuk-tusuk aja di tusukan sate seperti ini ya teman-teman. Nah, ini aku nusuknya langsung pakai tangan aja. Ini tangan aku sudah aku cuci bersih ya. Untuk isinya per tusuk ini terserah kalian aja, disesuaikan sama harga. Kalau aku sih satu tusuk ini aku kasih 3 butir telur puyuh ya teman-teman. Nah, untuk nusukin usus ini butuh kesabaran lebih, karena ini mirip seperti menjahit ya teman-teman, dijulur-jur seperti ini. Tapi untuk usus dan hati itu lumayan banyak untungnya ya teman-teman kalau di aku sih, karena kan usus atau hati itu harganya lebih murah ya dari telur puyuh dan hasilnya lebih banyak. Nah, untuk panjangnya usus per sate ini disesuaikan sama harga aja. Nah, untuk hatinya ini sebelum ditusuk aku potong-potong dulu. Untuk hati amplaknya ini boleh potongnya agak kecil, tapi untuk hatinya aku potongnya agak besar ya teman-teman, supaya nggak gampang hancur. Nah, untuk hati aku potongnya agak besar seperti ini. Nah, kemudian tinggal ditusuk-tusuk aja, ditusuk sate. Untuk isinya tergantung harganya aja ya teman-teman. Nah, ini dia sate-sateannya sudah ditusuk semua. Biasa ini langsung dipajang, dan kalau disajikan ini dipanggang dulu atau dibakar begini ya teman-teman. Nah, ini dibakarnya asal mateng aja, karena sebenarnya ini sudah matang ya teman-teman, sudah bisa langsung dimakan. Nah, untuk bumbu olesannya di sini aku pakai kecap manis, aku tambahkan sedikit minyak. Nah, ini nih kuncinya supaya wangi. Di olesan kecapnya aku tambahkan minyak wijen begini ya teman-teman, ya sedikit aja. Nah, kurang lebih sekitar setengah sendok teh aja ya teman-teman. Nah, ini biar wangi. Jadi pas dibakar itu aroma minyak wijennya itu naik. Nah, yaudah deh, tinggal dioles-oles aja di atas ususnya seperti ini. Dan kalau mau pedes, ini di bumbu olesannya, bumbu kecapannya ini boleh ditambahkan sambal. Nah, kalau kalian pakai panggangan grill seperti ini, jangan lupa setelah memanggang dibersihkan dulu supaya hitam-hitam ini tidak melengket di sate yang berikutnya.
Nah, ini dia sate-satean ala angkringan yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah, gimana teman-teman, bikinnya gampang banget kan? Nah, ini tuh enak banget. Ini rasa telurnya itu kenyal, padat, dan bumbunya itu berasa banget. Apalagi warnanya menarik ya, jadi ini menggugah selera. Nah, sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.